Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Lesmana, CGP Angkatan 10, Kabupaten Demak. Salam sehat dan bahagia guru penggerak. Kali ini saya, Yudi Lesmana, akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan mampu bersaing di era global serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif untuk meningkatkan minat murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, menentukan media pembelajaran inovatif yang akan dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, meminta masukan dan saran terkait rencana pembelajaran dan media yang digunakan ke kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa saja yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif? Yang kedua, bentuk kegiatan pembelajaran dan media apa saja yang dapat dipakai untuk menarik minat siswa sehingga dapat membuat pembelajaran yang menyenangkan. Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, mengikuti kegiatan berbagai praktik baik untuk menambah referensi pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, mencari berbagai sumber pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif. Yang ketiga, diskusi dengan rekan sejawat. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apa tujuan yang hendak dicapai melalui pembelajaran yang menyenangkan dan inovatif? Tindakan dan penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, meminta umpan balik atas pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur peningkatan minat belajar murid? Apa yang harus dilakukan agar murid terus memiliki minat belajar yang tinggi? Bagaimana upaya untuk menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar murid dapat dilakukan secara konsisten? Tindakan penyelidikan yang dapat dilakukan diantaranya adalah yang pertama, membuat deskripsi minat belajar siswa melalui wawancara dan angket. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, mengkondisikan kelas yang menyenangkan bagi murid. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini? Siapa yang mengarahkan dan memantau perkembangan minat belajar murid dalam pembelajaran?
Apa rencana tindak lanjut setelah tujuan ini tercapai? Tindakan dan penyelidikan yang bisa dilakukan diantaranya adalah: yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua, melakukan refleksi pembelajaran. Yang ketiga, selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan murid. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan kolaborasi dengan rekan sejawat. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.